Kami dari tim Seekers akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Loan Approval Classification, yaitu prediksi persetujuan pinjaman. Yang pertama, Jessica Uli Sari Tagalung dengan NIM 211111911. Yang kedua, Christine Trivena Siombing dengan NIM 211112061. Yang ketiga, Mikael Owen Huta Barat dengan NIM 211126649. Tujuan dari proyek kami ini adalah untuk membuat model machine learning yang dapat membantu menentukan persetujuan atau penolakan aplikasi pinjaman dengan lebih akurat. Dengan menggunakan data lama dan analisis yang mendalam, proyek ini diharapkan bisa mengurangi kesalahan yang dibuat manusia saat mengevaluasi, serta membantu lembaga keuangan dalam menemukan orang yang meminjam uang dengan risiko tinggi. Selain itu, otomatisasi proses akan membuat peminjam mendapatkan respon lebih cepat, meningkatkan efisien operasional, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Di sini terdapat link dataset yang kami ambil dari Kaggle, link project, Google Colab. Saya Christine akan menjelaskan bagian road library sampai explore dan analisis data. Yang pertama, road library. Dalam import library yang kami gunakan untuk berbagai tahapan dalam proyek machine learning kami, yaitu processing dan persiapan data, pemilihan model dan tuning, hiperparameter, klasifikasi dan evaluasi model, visualisasi dan interpretasi hasil. Kedua, download dataset dari Kaggle. Pada bagian ini, kita dapat melihat instruksi untuk mengunduh dataset yang menggunakan perintah Kaggle, dataset download. Sedangkan pada bagian B, kita dapat melihat kode untuk mengimport library zip file dan kemudian mengekstrak file zip dataset yang kami gunakan, perintah dataset zip extracta. Pada bagian yang ketiga, memuat data. Pada bagian ini kita dapat melihat struktur data yang berasal dari file CSV. Data tersebut berisi informasi seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan, pengalaman kerja, kepemilikan rumah, jumlah pinjaman, tujuan pinjaman, suku bunga, dan persentase penghasilan yang digunakan untuk pinjaman. Data ini akan menjadi dasar untuk membangun model klasifikasi kami. Pada bagian B, periksa data. Kita dapat melihat analisis awal terhadap struktur data menggunakan perintah data info. Informasi yang diberikan mencakup jumlah entry, jumlah kolom, serta tipe data dari setiap kolom. Pemahaman terhadap struktur data ini penting sebelum memulai proses processing dan pemodelan. Yang keempat, explore dan analisis data. Pada bagian ini, dengan menggunakan distribusi dan karakteristik data melalui visualisasi ini, analisis dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang data yang akan digunakan untuk membangun model klasifikasi persetujuan pinjaman. Grafik-grafik ini mencakup distribusi variabel numerik seperti usia, penghasilan, pengalaman kerja, panjang rekam jejak kredit, skor kredit, dan status pinjaman. Selanjutnya, cek distribusi variabel kategori. Pada bagian ini memberikan gambaran distribusi data kategorikal yang dapat membantu mengidentifikasi karakteristik dan pola pada data peminjam. Dalam grafik yang ada terdapat informasi yang digunakan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi persetujuan pinjaman dan membantu dalam pemilihan fitur untuk model klasifikasi. Selanjutnya, korelasi. Pada bagian ini, kita dapat melihat matriks korelasi menggunakan SNS Headmap yang memberikan gambaran jelas tentang hubungan antara variabel-variabel yang ada. Nilai-nilai korelasi ditampilkan dengan warna, di mana warna biru menunjukkan korelasi positif, warna merah menunjukkan korelasi negatif, dan warna putih menunjukkan tidak ada korelasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jessica. Selanjutnya saya Jessica akan menjelaskan bagian tahapan pre-processing sampai dengan modeling. Pertama-tama kami di sini periksa data dan hapus data yang duplikat. Output yang dihasilkan ada 45.000 baris dan 14 kolom, yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan yang menunjukkan bahwa data tidak ada yang duplikat. Selanjutnya, kami melakukan encode label untuk mengkonversi data kategori menjadi data numerik. Di sini, data diseleksi tipe datanya yang dengan tipe data objek dikonversi menjadi data numerik, sehingga output yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, split data. Di sini kami memisahkan fitur dan target, di mana X di sini mewakili data X yang berisi semua data kecuali variabel loan status. Di sini Y sebagai target untuk mewakili data dengan data yang berisi loan status. Lalu kami memisahkan data menjadi data training dan data testing, di mana data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20%. X
x.head di sini untuk menampilkan 5 baris pertama dari variabel x atau data x. y.head di sini untuk menampilkan 5 baris pertama dari data y yang berisi loan status. xtrain.head di sini untuk menampilkan 5 baris pertama dari data training x. ytrain.head di sini untuk menampilkan 5 baris pertama dari ytrain. xtest.head di sini untuk menampilkan 5 baris pertama dari xtest. ytest.head di sini untuk menampilkan data dari ytest. Selanjutnya kami melakukan scaling data menggunakan standar scalar untuk normalisasi data, yang dimana data di sini digunakan untuk proses training dan testing data. Model lebih baik untuk memproses data. Selanjutnya, modeling. Di sini kami menggunakan 3 metode, yaitu random forest, decision tree, dan super vector machine. Metode yang pertama, random forest. Pertama, dilakukan training data, di mana di sini inisialisasi model random forest dengan random state 42. Selanjutnya, testing data. Classification report. Berikut hasil laporan klasifikasi yang dihasilkan dengan bentuk data frame. Di sini dapat kita lihat bahwa akurasi yang diperoleh yaitu 0,927333, di mana model dapat memprediksi kelas sebenarnya sebesar 92,73% data. Dapat dianggap bahwa model ini kinerjanya cukup baik untuk kasus ini. Selanjutnya, evaluasi model menggunakan confusion matrix. Berikut hasil confusion matrixnya. Selanjutnya, metode decision tree. Pada proses training data, pertama diinisialisasikan dulu model decision tree-nya dan dengan random state yaitu 42. Selanjutnya, testing data. Lalu dilakukan evaluasi model decision tree menggunakan classification report dalam bentuk data frame dengan target error dan trigger. Dihasilkan akurasi sebesar 0,898111 atau sama dengan 89,81%, yang menyatakan bahwa metode ini cukup baik. Selanjutnya, evaluasi model decision tree menggunakan confusion matrix. Berikut hasil confusion matrixnya. Pada proses training data, pertama diinisialisasikan dulu model SVM-nya dengan random state sama dengan 42. Selanjutnya, evaluasi model super vector machine menggunakan classification report. Untuk klasifikasi, berapa kelas yang di-approve dan di-reject. Dari hasil laporan ini, akurasi yang didapatkan yaitu 0,07778 atau sama dengan 90,78%. Dapat dikatakan model bekerja dengan baik untuk kasus ini. Selanjutnya, evaluasi model super vector machine menggunakan confusion matrix. Dan matrix yang diperoleh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tuning hyperparameter. Pada bagian tuning, random forest menggunakan GERT-CV. Kode berikut digunakan untuk melakukan tuning hyperparameter pada model random forest untuk meningkatkan performa model dengan mencari kombinasi parameter yang optimal berdasarkan akurasi pada data pelatihan. Setelah kode dieksekusi, maka menghasilkan output seperti berikut. Kode selanjutnya, di mana kode ini digunakan setelah proses tuning untuk mengambil dan menampilkan parameter terbaik serta model terbaik yang dihasilkan. Ini sangat berguna untuk memahami konfigurasi model yang optimal yang telah ditemukan melalui pencarian grid. Pada bagian evaluasi random forest hasil hyperparameter tuning. Kode berikut digunakan untuk menghasilkan prediksi dari model random forest yang telah dioptimalkan menggunakan data pengujian yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ini adalah langkah penting dalam evaluasi performa model, di mana kita dapat membandingkan prediksi ini dengan label asli untuk mengukur akurasi atau metrik lainnya. Pada coding berikutnya, kode digunakan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi dengan cara memvisualisasikannya dengan bentuk matriks. Dengan matriks, kita dapat dengan mudah melihat seberapa baik model dalam memprediksi setiap kelas dan mengidentifikasi area di mana model mungkin melakukan kesalahan. Setelah kode dieksekusi, maka akan menghasilkan output seperti berikut. Kode selanjutnya, kode ini digunakan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi dengan memberikan laporan yang komprehensif tentang bagaimana model berperforma untuk setiap kelasnya. Dengan informasi ini, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan model dalam pengklasifikasian data. Setelah kode dieksekusi, maka akan menghasilkan output seperti berikut. Pada
bagian tuning decision tree menggunakan GERD CV, di mana kode berikut digunakan untuk melakukan tuning hyperparameter pada model pohon keputusan dengan tujuan untuk meningkatkan performa model. Dengan menggunakan GERD CV, kita dapat menemukan kombinasi parameter yang optimal berdasarkan akurasi pada data pelatihan. Kode selanjutnya, kode ini digunakan setelah proses tuning untuk mengambil dan menampilkan parameter terbaik serta model terbaik yang dihasilkan. Ini sangat berguna untuk memahami konfigurasi model yang optimal setelah ditemukan melalui pencarian grid. Pada bagian evaluasi decision tree, hasil hyperparameter tuning. Pada kode ini, kode digunakan untuk menghasilkan prediksi dari model pohon keputusan yang telah dioptimalkan, menggunakan data pengujian yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ini adalah langkah penting dalam evaluasi performa model, di mana kita dapat membandingkan prediksi ini dengan label asli untuk mengukur akurasi atau metrik lainnya. Pada kode berikutnya, kode ini digunakan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi dengan cara menampilkan atau memvisualisasikannya dengan bentuk matriks. Setelah kode dieksekusi, maka akan menghasilkan matriks seperti berikut. Pada kode selanjutnya, kode ini digunakan untuk menghasilkan dan menampilkan laporan evaluasi model dalam bentuk format tabel, di mana membantu kita dalam analisis performa model. Setelah dieksekusi akan menghasilkan output seperti berikut. Pada bagian tuning support vector machine menggunakan GERD search CV. Pada kode ini digunakan untuk melakukan tuning hyperparameter pada model SVM untuk meningkatkan performa klasifikasi. Dengan menggunakan GERD search CV, kita dapat menemukan kombinasi parameter yang optimal berdasarkan akurasi pada data pelatihan. Setelah kode dieksekusi akan menghasilkan output berikut. Kode selanjutnya, kode ini digunakan untuk mengambil dan menampilkan parameter terbaik serta model terbaik yang dihasilkan pada proses tuning. Ini membantu kita dalam memahami konfigurasi model yang optimal setelah pencarian grid. Setelah kode dieksekusi akan menghasilkan base hyperparameter seperti berikut. Selanjutnya, pada bagian evaluasi support vector machine, hasil hyperparameter tuning. Kode berikut digunakan untuk menghasilkan prediksi dari model support vector machine atau SVM yang telah dioptimalkan, menggunakan data pengujian yang telah dipersiapkan. Ini adalah langkah penting dalam evaluasi performa model, di mana kita dapat membandingkan prediksi ini dengan label asli untuk mengukur akurasi atau metrik lainnya. Selanjutnya, kode berikut digunakan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi dengan cara menampilkannya dalam bentuk matriks. Setelah kode berikut dieksekusi, maka akan menghasilkan matriks berikut. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk menghasilkan dan menampilkan laporan evaluasi model klasifikasi dalam format tabel, di mana ini sangat membantu dalam menganalisis performa model dan memberikan wawasan tentang akurasi prediksi untuk masing-masing kelasnya. Setelah dieksekusi, maka akan menghasilkan output seperti berikut. Selanjutnya, kita akan lanjut pada tahapan interpretasi model. Pada bagian interpretasi model random forest, kode berikut digunakan untuk mengkonversi data pengujian yang telah diskalakan menjadi data frame pandas dengan kolom yang sesuai, sehingga memudahkan dalam analisis dan interpretasi. Kode selanjutnya, kode ini digunakan untuk membuat objek penjelasan dari model klasifikasi yang telah dilatih, di mana memudahkan interpretasi dan analisis hasil prediksi. Setelah kode dieksekusi akan menghasilkan output seperti berikut. Pada bagian fitur importance, kode berikut digunakan untuk mengevaluasi dan memvisualisasikan pentingnya fitur dalam model yang telah dilatih, memberikan wawasan yang berharga tentang pengaruh masing-masing fitur terhadap hasil prediksi. Setelah dieksekusi akan menghasilkan output seperti berikut. Selanjutnya, partial dependence plot. Kode ini digunakan untuk membuat objek penjelasan dari model pohon keputusan, di mana memudahkan interpretasi dan analisis hasil prediksi. Interpretasi model decision tree. Kode berikut digunakan untuk mengevaluasi dan memvisualisasi pentingnya fitur dalam model pohon keputusan yang telah dilatih, memberikan wawasan yang berharga tentang pengaruh masing-masing fitur yang akan diprediksi. Interpretasi model decision tree. Kode berikut digunakan untuk mengevaluasi dan memvisualisasi pentingnya fitur dalam model pohon keputusan yang telah dilatih, wawasan yang berharga tentang pengaruh masing-masing fitur yang akan diprediksi. Fitur importance. Kode berikut digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan hubungan antara fitur tertentu dan prediksi model, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana model berfungsi dan bagaimana fitur mempengaruhi hasil. Pada bagian partial dependence plot, di mana kode ini digunakan untuk membuat objek penjelasan dari model SVM yang telah dilatih, memudahkan kita untuk interpretasi dan analisis hasil prediksi. Selanjutnya, sama seperti asas, coding ini berguna untuk menunjukkan hubungan antara fitur tertentu dan prediksi modelnya.
Setelah coding dieksekusi, maka akan menghasilkan output seperti berikut. Kesimpulan, berdasarkan hasil evaluasi model yang diperoleh dari ketiga algoritma machine learning yang digunakan untuk memprediksi persetujuan pinjaman, dapat disimpulkan bahwa model random forest memiliki akurasi tertinggi yaitu sebesar 92,73% dibandingkan dengan model SVM 90,78% dan Decision Tree 89,81%. Namun, setelah dilakukannya hiperparameter tuning, hasil akurasi yang diperoleh yaitu model random forest 92,71%, SVM 90,8%, dan Decision Tree 91,32%. Berdasarkan hasil analisis, model random forest baik sebelum maupun setelah tuning menunjukkan performa terbaik secara konsisten. Meskipun model Decision Tree juga mengalami peningkatan setelah tuning dan memiliki performa yang hampir setara dengan random forest, model random forest tetap menjadi pilihan yang lebih baik untuk digunakan dalam memprediksi persetujuan pinjaman, mengingat model random forest memberikan hasil prediksi yang lebih akurat dan konsisten dibandingkan model yang lain. Model random forest merupakan metode yang paling sesuai untuk digunakan dalam masalah ini. Selain itu, model random forest juga memiliki kelebihan dalam hal kemampuan menangani data yang kompleks dan memiliki toleransi yang baik terhadap outlier. Dengan demikian, model random forest dapat dianggap sebagai solusi terbaik untuk memprediksi status persetujuan pinjaman. Cukup sekian dari presentasi kami. Terima kasih.